Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini saya. Sedikit tentang saya. Ini nama saya Christopher Gesing Nugroho. Siang ini kita akan membahas mengenai basic people development. Yang akan kita bahas kurang lebih ada 8. Ya, konsepnya apa itu people development, konsep antara bedanya training dan development itu apa. Orang HR ya. Mengenai bisnis proses. Banyak manajer yang tidak tahu sebenarnya proses bisnisnya HR seperti apa. Bukan hanya HR, proses bisnisnya marketing seperti apa, proses bisnisnya procurement seperti apa. Jadi namanya proses bisnis itu ada input, lalu ada proses, dan ada output. Khusus di training and development, unsur-unsur dalam training development itu ada learning, ada pembelajaran, ada education, pendidikan, ya, ada development, ya, pengembangan, pertumbuhan. Lalu di dalam training development tentu ada training juga, memodifikasi perilaku dengan secara sistematis, terencana. Lalu apa bedanya sih learning and development atau training and development? Training itu lebih ke memberi informasi, terutama berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan oleh si karyawan. Dan training ini bagian dari pengembangan karyawan, bagian dari development, seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Sementara development, apa yang dipelajari lalu dipakai di pekerjaan, pengalaman yang justru kalau di development itu. Pengembangan adalah alat untuk meningkatkan produktivitas, keunggulan, dan kesehatan organisasi. Karena karyawannya supaya tidak begitu-begitu saja, hanya sekedar training belajar satu. Ini ada tabelnya, ya tabel ini lebih untuk memudahkan ya, dan berkaitan untuk kebutuhan perusahaan di masa depan terhadap si individu. Untuk organisasi yang ingin sukses, mereka harus fokus pada keterampilan dan pengetahuan value people. Jadi orang-orang yang punya nilai, orang-orang yang dinilai punya potensi, itu yang harus difokuskan oleh perusahaan yang ingin sukses. Konsepnya, ya, menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang mungkin selama ini masih terendam. Nah, itu dia, selama ini terpendam, tapi dari hasil penilaian, orang ini punya potensi, orang ini performanya bagus, targetnya tercapai terus, bukan hanya tercapai, lebih dari target. Tujuan dari pengembangan karyawan adalah kelayakan promosi. Kurang lebih ini gambarnya dimulai dari new hire, 100 hari pertama, itu 3 bulan kan. Jika memang high performer, maka akan ada mentoring, succession planning, ya. Lalu dibuat karirnya, career growth, sampai dia disiapkan untuk nanti dia retire atau leave. Strategic Human Resources Development diperlengkapi dengan skills, keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan kompetensi. Karena ini khusus tentang employee development, ruang lingkupnya adalah motivasi. Jadi bagaimana si karyawannya termotivasi. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk people development. Ada formal education, assessment. Assessment ini untuk itu job experiences, dinilai. Lalu ada interpersonal relationship. Kalau interpersonal ini apakah itu coaching atau apa mentoring? Ini lebih jelasnya di sini ya. Formal education. Memberikan pendidikan formal pada karyawan. Sementara assessment center itu suatu metode penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang. Lalu pendekatan berikutnya adalah benchmark, studi banding. Jadi studi komparasi, benchmarking dengan perusahaan lain, dengan sistem lain. Kemudian performance appraisal, itu juga performance review, performance evaluation, gitu ya, mengukur kinerja karyawan. Lalu ada KPI, jadi antara PA ada juga KPI. Nah, lalu pendekatan berikutnya setelah tadi formal education, assessment, ada job experiences. Job experiences ini mereka mempelajarinya dengan cara terlibat dalam pekerjaan baru. Tahapan awal adalah profiling, identifikasi, dan menggali potensi yang dimiliki seorang dan kompetensi yang ditunjukkan melalui kinerjanya. Kita buat juga career path-nya, position grading-nya, human asset value mapping. Kita petakan sebenarnya karyawan kita ini ada di mana nih, di kelompok mana nih, cara penanganannya seperti apa. Tidak semua karyawan harus terima di training dengan materi yang sama. Potensi mengacu pada kualitas yang dapat dikembangkan, kemampuan belajar dia, learning agility dia. Sementara kinerja mengacu pada hasil pelaksanaan 9 box pengelompokan. Orangnya high potential, high performance, itu star. Itu yang saya sebutkan bahwa jumlahnya sedikit, tapi kelihatan. Orang-orang yang punya ambisi, orang-orang yang performance, dia bisa mempertahankan secara konsisten performance-nya. 4 kotak ini prepare for future role. Ini orang-orang yang masuk disiapkan untuk peran di masa depan.
Tujuannya ini, menilai kekuatan khusus karyawan, menetapkan tujuan yang masuk akal, memberikan karyawan garis besar kegiatan yang diperlukan untuk menggerakkan karyawan menuju tingkat kinerja penuh dari posisi karyawan saat ini. Tanggung jawab kita apa? Mendapatkan gambaran yang benar tentang kemungkinan karir bawahan, memberikan informasi tentang rencana jangka panjang dan jangka pendek organisasi ini. Perusahaan akan begini, itu dijelaskan ke dia. Makanya di sini IDP bukan pilihan kerja, IDP adalah action plan, ya, bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, bukan pilihan kerja dan bukan juga janji. Turning analysis itu sama, namanya gap itu adalah current state, kondisi sekarang dibandingkan dengan desired state. Contohnya misalnya salah satu value adalah service excellent, pelayanan prima. Ini. Bapak tanya lagi. Oke, monggo Bu. Kayaknya yang tanya saya terus, Pak. Gak apa-apa Bu. Maaf ya, Pak. Jadi tugas saya sekarang itu agak berat, Pak. Masalahnya gini, kemarin itu kan saya cuma membawa itu satu saja yang di bagian rawat inap. Sekarang itu direktur itu ingin agar ada 5 bagian frontliner itu dijadikan satu, yaitu informasi, reception, terus yang dirawat jalan, yang di bagian anak untuk penerimaan pasien-pasien anak ya Pak. Terus sama bagian operator telepon. Jadi mereka customer service-nya kan via telepon ya. Nah, itu mau dijadikan satu, menyatukan mereka yang masing-masing ini punya mindset-nya sendiri-sendiri. Dan ya sepertinya kalau dari pelatihan Bapak ini tadi berarti mereka perlu lebih ke pelatihan motivasi ya Pak ya. Ini perlu kalau jadi gini maksud saya. Kebijakan harus dibuat oleh perusahaan dulu. Harapan terhadap si frontliner yang 5 ini akan dijadikan satu itu harus muncul paling kuat itu dari manajemen. Ibu sebagai penyambung aja. Kalau ibu yang menjelaskan berhadapan sama umurnya 28 tahun lebih tua dari ibu, itu bisa jadi ada penolakan lah, ada retensi gitu ya. Ini sedikit gambar lagi mengenai 70-20-10 ya, experiential learning sama formal learning ya, training course cuma 10%, ya, terlibat aktivitas tapi benar-benar mengerjakannya itu yang 70% yang berpengaruh. Demikian dari saya. Ada yang ingin pertanyakan? Ya. Oke, Bapak Ibu bisa tolong dibuka kameranya karena saya harus mendokumentasi hitungan ketiga ya. 1, 2, 3 senyum yang manis di sore hari ini. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Saya harap terima kasih semua. Ya.